Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Para hadirin sekalian yang sama-sama kami muliakan, marilah kita bersyukur kata Allah SWT bahwa di hari yang penuh ceria ini kita masih diberi nafas untuk menikmati anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa bersama-sama mendengar kajian tafsir Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, diawali dengan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, terbaik kaji kita diawali dengan mengkaji surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena surat Al-Fatihah adalah surat pembuka yang isinya menggambarkan konten umum terkait dengan peristiwa-peristiwa umum yang kemudian peristiwa ini semuanya terurai dalam isi Al-Quran itu sendiri. Jadi wajar disebut dengan Al-Fatihah karena sebagai surat pembuka. Dalam bahasa sekarang tuh preambel aja. Jadi satu pembukaan atau bisa juga pendahuluan yang sengaja Allah susun di dalam Al-Quran ini. Jadi Quran sesungguhnya menjadi ibrah ya bagi umat manusia yang meyakini Quran sebagai pedoman. Karena itu Allah mengajarkan kepada umat manusia agar segala sesuatu sebelum dimulai atau sebelum melanjutkan kepada isi diawali dengan pembukaan, diawali dengan pendahuluan yang isinya itu menggambarkan urian-urian umum, baik menyangkut Allah sendiri sebagai Rabb pemelihara alam maupun seluruh kehidupan-kehidupan yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, ini menunjukkan bahwa pembuka ini tentu saja tidak bertentangan sejatinya dengan penjelasan-penjelasan pada isi berikutnya ketika kita mengkaji atau menjelaskan ayat-ayat selanjutnya atau surat-surat selanjutnya. Nah, kita tengok bagaimana keistimewaan surat Al-Fatihah ini. Pertama tentu menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa, zat yang maha kasih,
dengan sifatnya yang pemurah dan kasih itulah Allah di dalam surat Al-Fatihah itu menggambarkan kemahamurahannya untuk membimbing dan menyiapkan fasilitas untuk umat manusia. Misalnya kita tengok lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Rahman itu menggambarkan kasih sayang pada umat manusia seluruhnya. Sedangkan Rahim menggambarkan kepada secara spesifik yaitu umat Islam. Di dalam pendahuluan ini terlihat atau surat Fatihah ini terlihat menggambarkan bagaimana Allah memulai dengan diksi universal, ya. Diksi yang membangun keadilan atau kasih sayang universal. Bahkan bukan saja keadilannya ya, atau kasih sayangnya, tetapi juga implementasi daripada kasih sayang dan keadilan itu diberikan fasilitasnya, yaitu merupakan alam, al-alamin. Jadi Rabb adalah pemelihara, sedangkan alamin adalah alam. Jadi Allah bertanggung jawab, tidak membiarkan umatnya, tapi mendidik secara berketahapan, berevolusi atau Rabb, sekaligus menyediakan fasilitasnya itu berupa alam. Rabbul alamin, alam yang demikian luas, terkandung potensi-potensi yang sangat besar sekali ya manfaatnya bagi kehidupan umat manusia. Jadi itulah ya bagian daripada isi surat Al-Fatihah. Betapa hebatnya Allah, betapa hebatnya Al-Quran ya, ini mengawali dengan informasi-informasi yang menggambarkan kekuasaan Allah dan sekaligus kasih sayang Allah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Quran merupakan kitab yang memberikan bimbingan komprehensif, petunjuk universal kepada umat manusia, bahwa umat manusia tidak disia-siakan, tidak dibiarkan oleh Allah, di samping diciptakan dengan perangkat yang sempurna yang berbeda dengan hewan, tapi juga diberikan akal, fakultas-fakultas indera yang kemudian diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan praktis, yaitu di tengah-tengah kehidupan sosial yang fasilitasnya adalah alam yang luas, ya, bumi, hidrogen, oksigen, udara, angin, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah memberikan kesegaran hidup dan sekaligus juga nikmat Allah yang bisa menggerakkan manusia hidup dengan nyaman, hidup dengan berkeadaban, dan hidup juga dengan tidak disia-siakan karena disediakan oleh Allah seluruh fasilitasnya, yaitu alamin, alam yang berisi hidrogen, oksigen, udara,
termasuk juga perangkat-perangkat kemampuan manusianya berupa akal. Itulah saya kira awal daripada bagian isi surat Al-Fatihah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti di waktu lain kita jumpa kembali. Terima kasih, kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.